Karaton Panaikan. Apabila pejabat dari bawah ingin naik tingkat jabatannya, berziarah ke sini. Sampurasun, Baraya Dewagang Channel. Sekarang kita eksplor ke daerah Cibuyut, Kampung Cibuyut, Desa Kertamukti, masuk ke wilayah Sukahning. Nah, penelusuran ke petilasan Ki Panaikan. Masyarakat di sini suka menyebut ini adalah sebuah dalam kata-kata istilah kosakata masyarakat sini, Keraton Panaikan. Hayu kita eksploitasi. Penelusuran berlanjut seperti biasa ke tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Sebelah kanan saya ada pemakaman umum, walaupun tidak terawat. Di sini pintu gerbangnya dikunci karena untuk keamanan mungkin harus dikunci, karena kadang-kadang ada masyarakat tertentu yang masuk sembarangan dan berbuat sembarangan, melaksanakan ritual-ritual yang aneh-aneh. Dan sekarang bapak kuncinya sudah meninggal, tapi saya mencoba untuk transfer energi nih supaya bisa buka ya. Ini dikunci tuh. Nah, udah bisa buka. Sampurasun. Bagi para peziarah harap hati-hati karena di sini ada cukang, kalau bahasa kami, hanya saja sudah tua. Apalagi kalau malam-malam harus hati-hati. Punten. Sampurasun. Kita memasuki kawasan Karaton Panaikan. Kenapa saya menyebutnya dengan istilah Karaton Panaikan? Menurut cerita-cerita masyarakat setempat, ini adalah sebuah keramat yang dulunya sering para dulur kita. Ini ada yang unik, kita menemukan tangkai yang jatuh ke tanah terus berdiri. Menurut masyarakat setempat, katanya kalau kita berziarah ke Panaikan, di sini tempatnya, apabila pejabat dari bawah ingin naik tingkat jabatannya, berziarah ke sini, menurut cerita masyarakat. Dan itu umum terjadi di setiap keramat-keramat tertentu yang ada di daerahnya masing-masing. Harap kita bijaksana saja dalam mencikapi cerita-cerita leluhur dan kearifan lokal setempatnya masing-masing. Sampurasun. Ada yang menarik di sini,
saya menemukan artefak peninggalan masa-masa Neolitikum, yaitu sekitar abad 2200 sebelum Masehi. Berbentuk apa itu? Ini dari batu, dari bebatuan, dan landasannya juga batuan biasa. Ini batu apa, Kang? Ini yang disebut batu lumpang. Batu lumpang itu seperti ini, dan karena masyarakat yang biasa ke sini dan Pak dulur-dulur kita yang pelaku spiritual kemari belum tahu apa istilah-istilah tersebut. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin bekas kemenyan sudah mengeras. Ini adalah salah satu peninggalan leluhur kita pada masa abad-abad Neolitikum sekitaran pada tahun 2200 sebelum Masehi, dan sekarang masih ada dan digunakan. Hanya saja fungsinya menjadi berbeda. Tempat sesaji sesengitan, wewangian. Bisa dupa, bisa juga hio, bisa juga bakar kemenyan di sini. Padahal peruntukannya bukan untuk seperti ini. Di sini banyak terdapat lingga. Yang saya maksudkan lingga adalah yang seperti ini. Ini bongkahan batu yang tinggi, biasanya sekitar 70 cm atau 90 cm tingginya, dan dia berdiri. Disebut dalam istilah ilmu arkeologi ini adalah lingga, dan biasanya terdapat simbol-simbol yang disimpan, ataupun itu tulisan ataupun itu simbol gambar tertentu ataupun yang lain-lainnya. Hanya saja leluhur kita sangat-sangat bijaksana untuk mensikapi pada zamannya dan sampai sekarang. Jarang ditemukan ada simbol-simbol di lingga. Hanya saja bagi yang tahu saja pasti itu ada simbol-simbol peribahasa pepatah yang disimbolkan di sebuah lingga. Dan kami sebagai pegiat budaya, pegiat seni yang menggandrungi sejarah-sejarah leluhur, biasanya untuk memasuki satu tempat tidak lepas dari bakar-bakar wewangian. Seperti ini salah satunya, ada hio boleh kalau bawa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini juga ada bekas-bekas altar, landasan. Mungkin pada masanya ini ada di sini atau bagaimana, karena ini terdorong akar-akaran. Ini pohon kiara di sini. Dan kadang-kadang masyarakat yang tertentu, para pelaku spiritual, ada yang bertapa bersemedi di daerah sini. Ini ada bekas batu altar. Ini ada lingganya, ada beberapa lingga di sini. 1, 2, 3. Dan di sini ada yang menarik. Hanya saja mungkin ke atasnya tidak ada patah atau bagaimana ini. Saya coba untuk mengelilingi pohon ini, dan mohon maaf dulur-dulur yang kasat mata, izin untuk penelusuran. Ini akar yang bagus, diperkirakan ini akarnya sudah tua sekali karena terlihat dari bentukan-bentukannya. Dan para baraya di Bageng Channel,
harap berhati-hati karena di sini banyak duri-duri, yang salah satunya adalah ini nih, ini adalah duri tangkal pohon rotan. Apalagi kalau berjarak ke sini pada malam hari, ini harus hati-hati. Dan barusan juga saya kena. Ada yang menarik, Baraya. Di sini ada sebuah akar yang menonjol keluar seperti handle, kita mau kemana gitu. Seperti ini menarik, berbentuk seperti handle buat pegangan. Kep, seperti ini. Dan masih juga ada tangan-tangan yang sedikit jahil. Di sini ada paku, mungkin bekas apaan itu, susah untuk dicabut. Harusnya jangan sampai terulang lagi kejadian yang seperti ini. Selain tidak sopan, kita tidak menghormati alam juga. Ini kasihan kan. Ini seperti begini, kita tumpak, kita pegang, sang ke sana terbang. Yang menariknya juga, Baraya, entah pohon apakah ini, saya belum paham. Ini pohon dibungkus oleh kain putih. Barangkali Baraya Dewageng ada yang paham ini pohon apa, daunnya seperti itu. Ini sebuah tata cara untuk menghormati alam dan isinya. Diterapkan, dilarapkan ku lelaku, perilaku membungkus pohon ini dengan kain putih. Baraya Dewageng Channel pasti paham arti-arti tersebut. Dan konon dulu masyarakat sekitar di sini dan yang berada di kota juga, di daerah Tasikmalaya, apabila mau ada kenaikan tingkat sekolah, mau mengambil ijazah, ujian kelas, mereka pada zaman dahulu suka berziarah kemari. Nah, terus lagi katanya di sini ada sebuah cekungan dari akar di daerah sini, saya belum menemukannya. Dan di cekungan itu hanya kecil, selalu ada airnya. Ini katanya menurut mitologi yang berkembang. Nah, di dalam cekungan itu ada airnya. Ketika bersilaturahmi ke daerah sini, berziarah ke Panaikan ke sini, suka ditetesin matanya itu. 1, 2. Walaupun banyak yang datang kemari, katanya lagi itu air walaupun sedikit tidak pernah kehabisan airnya, selalu ada dan terus ada. Itu cerita-cerita masyarakat yang terjadi pada zamannya, karena sekarang sudah mungkin tidak terlalu dipergunakan. Terlihat dari situasi sekarang ini banyak sampah-sampah dedaunan. Saya mencoba untuk mencari cerita itu, kokoakan suatu lubang kecil dalam akar katanya. Ini katanya, saya belum mendapatkannya. Atau mungkin karena banyak sampah dari dedaunan yang jatuh sehingga dan saya belum paham juga ini pohon apa ke sana, walaupun simbolnya ada di sini.
Saya masih mencari-cari lubang yang dikatakan masyarakat di sini. Itu kalau di sini tidak mungkin, katanya kecil, lubangnya kecil. Hanya saja menurut saya mungkin terdapat di batu lumpang yang tadi. Ini bukan, itu bukan, dan tadi saya ke sana berkeliling juga tidak menemukannya. Mungkin belum menemukan yang saya tuju. Di sini nggak ada. Ada juga ini, namun tidak ada airnya. Ada juga ini. Hanya saja airnya kotor. Dahulu saya pernah ke sini berziarah pada tahun 2013, kurang lebihnya 2013. Dan di tempat ini saya menemukan pengalaman pribadi spiritual saya waktu pada zaman itu. Ada keanehan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di tempat ini ada lelaku yang harus kita jalani setelah kita berziarah ke tempat ini. Ini adalah sebuah keraton Panaikan menurut mitologi, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Dan dari sini kita harus terus ke arah sebelah atas lagi, naik ke pegunungan. Ada yang disebut situs Batu Taraje, dan seharusnya dari sini, setelah dari sini ziarah dari sini, kita ke situs Batu Taraje. Penelusuran untuk di tempat ini mungkin saya cukupkan sekian dulu pertemuan untuk Sampurasun Dewa Geng Channel. Semoga bermanfaat. Cag.